Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di pemecahan masalah di kelas. Kebetulan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ritopik dan saya mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Di sini saya diberikan tugas untuk mengajar seni rupa dan judul pemecahan masalah saya kali ini adalah tentang pengaruh rendahnya kehadiran siswa di jam pertama terhadap konsentrasi belajar. Mari kita mulai dalam deskripsi permasalahannya. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Masalah. Pada saat jam pertama dimulai, pembelajaran masih ada beberapa siswa yang terlambat masuk ke kelas sehingga mengganggu siswa dan siswi lainnya. Mungkin ini juga pernah ditemukan oleh Bapak dan Ibu semua bahwa ketika jam pertama masih selalu ada aja siswa yang terlambat kayak gitu. Memang agak susah untuk menanggulangi agar 100% siswa tepat waktu dalam jam pertama gitu ya. Ini permasalahan yang kompleks yang sering terjadi di setiap kelas dan menjadi kebiasaan bagi siswa-siswi yang biasa tidak disiplin. Biasa tidak disiplin dalam berangkat ke sekolah. Biasanya hal ini terjadi karena memang keterlambatan dari bangun paginya. Contoh misalkan bangun baru jam setengah tujuh, sedangkan masuk jam 7 kayak gitu. Maka itu kemungkinan besar akan terlambat. Padahal sebagai umat Islam juga harusnya bisa bangun ketika subuh juga karena harus melaksanakan sholat wajib subuh gitu. Kemudian ada juga yang nungguin temennya, ban bocor, itu alasan-alasan yang biasa keluar dari siswa. Kemudian akar permasalahannya adalah kurangnya kedisiplinan siswa dan siswi ketika berangkat ke sekolah sehingga masih ada yang kesiangan. Jadi kedisiplinan dalam pemberangkatan ke sekolah itu menjadi masalah juga karena siswa jadi tidak disiplin untuk berangkatnya harus jam berapa nih, jarak ke sekolah itu ditempuh berapa menit nih. Harusnya itu sudah diperhitungkan, alhasil siswa tidak lagi terlambat untuk datang ke sekolah. Selanjutnya, kurangnya motivasi untuk lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran tepat waktu sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa dan siswi yang lain. Tentunya karena motivasi yang kurang, jadi pergi ke sekolah juga kadang mau gak mau gitu ya, kadang males juga. Ya semua bisa berawal dari motivasi, makanya harus dibenarkan dulu untuk motivasinya. Sebagai guru harus bisa mengarahkan siswa bahwa penting banget untuk sekolah dan penting banget untuk belajar karena masa depan itu bisa sedikit tidaknya dilatih dari bagaimana kita menjalani kehidupan di sekolah. Selanjutnya ada alternatif solusi. Yang pertama adalah mendorong motivasi anak untuk berangkat lebih pagi dari rumah. Tentunya ini disesuaikan dengan jarak tempuh yang harus dilalui oleh siswa. Kalau jarak tempuhnya jauh berarti siswa itu harus lebih pagi. Dan kalau misalkan dekat mungkin agak bisa lebih santai, tapi tetap hati-hati agar tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat agar lebih disiplin lagi dalam mengikuti pembelajaran pada jam pertama. Tentunya ini diberikan motivasi kedisiplinan bahwa menyadarkan siswa bahwa tepat waktu dan disiplin itu tidak hanya berlaku di sekolah saja, namun di kehidupan yang nyata, di pekerjaan itu sangat berguna sekali karena tidak ada hal yang negatif dari disiplin kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada juga memberi reward bagi anak yang datang tepat waktu dengan boleh dengan pujian, boleh dengan tingkah apapun. Intinya seorang guru mengapresiasi kepada siswa yang memang datang lebih pagi. Ya sedikit tidaknya memberikan terima kasih kepada siswa yang sudah mampu untuk disiplin, mampu untuk bisa berangkat lebih pagi dan tepat waktu dalam mengikuti pelajaran pertama. Nah, lantas apa kesimpulan dari hal ini adalah alhamdulillah mudah-mudahan alternatif solusi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan kedisiplinan pada siswa dan siswi lebih meningkat tentunya khususnya di SMA Negeri 1 Jampang Kulon dan umumnya ya untuk kita semua sebagai guru. Semoga semua siswa bisa lebih disiplin, bisa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.